la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Oh my God! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmillah, mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Khairul Ternate. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan praktiknya. Prinsip mendasar ekonomi konvensional berlandasan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar. Ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Fokus utama adalah pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan akumulasi kekayaan. Sedangkan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemandirian. Sistem ini menekankan pada pembagian kekayaan yang adil, pengendalian dari eksploitasi, dan penumbuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sistem perbankan dan keuangan. Ekonomi konvensional menggunakan sistem perbankan konvensional yang didasarkan pada bunga. Sistem ini memungkinkan akumulasi kekayaan melalui bunga yang dianggap haram dalam Islam. Sedangkan ekonomi syariah menggunakan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan bunga. Sistem ini berdasarkan pada bagi hasil, profit sharing, dan pembagian tanpa bunga. Sistem kepemilikan. Ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan individu, di mana setiap individu memiliki hak penuh untuk aset yang dimilikinya. Ekonomi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, di mana kepemilikan aset tidak boleh hanya dimiliki oleh satu individu saja, tetapi harus dibagi dengan masyarakat. Berdasarkan prinsip dan filosofi, panduan hidup dalam agama Islam mengajarkan mengenai cara melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah mengarahkan umat Islam supaya tidak egois dan tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata. Di sisi lain, sistem ekonomi konvensional memiliki prinsip dan filosofi yang sangat bertentangan, di mana ia memprioritaskan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan orang banyak. 2. Berdasarkan mekanisme pasar. Dalam hal mekanisme pasar, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional sangatlah jauh. Ekonomi konvensional memakai mekanisme pasar bebas keluar masuk tanpa investasi. Namun demikian, pasar yang bebas dan tidak diatur akan menyebabkan kondisi ketidakseimbangan. Perbedaan lainnya, ekonomi konvensional didorong oleh keuntungan pribadi, sedangkan ekonomi syariah didorong oleh kebajikan dan tanggung jawab sosial. Keadilan sosial. Ekonomi konvensional terdorong menghasilkan kesenjangan ekonomi yang besar, sedangkan ekonomi syariah menekankan pada keadilan sosial dan perkembangan kekayaan yang adil. Aspek spiritual. Ekonomi konvensional tidak mempertimbangkan aspek ketuhanan dan keakhiratan, sedangkan ekonomi syariah menekankan pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Berdasarkan aset atau kekayaan. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional lainnya adalah terkait dengan sistem pengelolaan saat aset atau kekayaan. Aset di dalam ekonomi syariah memiliki peran dalam hal mendorong kesejahteraan masyarakat umum serta media untuk memperoleh kemuliaan. Kepemilikan masyarakat atas suatu aset dan penggunaan dijamin oleh ekonomi syariah supaya dapat digunakan demi kepentingan banyak orang. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu
Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput, dan api. Artinya, semua industri yang memiliki hubungan terkait produksi air, bahan tambang, dan bahan makanan harus diolah oleh perusahaan milik negara. Tidak hanya itu, suatu industri juga tidak bisa hanya dikuasai oleh satu perusahaan individu saja atau disebut monopoli. Ternyata ekonomi konvensional memiliki perbedaan peran dalam pengelolaan aset karena lebih condong mementingkan keuangan dan pemenuhan materi. Berdasarkan hak milik, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional selanjutnya yaitu mengenai cara mendapatkan hak milik serta ketentuannya. Kepemilikan pribadi diakui dan diatur di dalam Islam hanya dalam batas ketentuan saja, misalnya pada kepemilikan alat produksi atau faktor produksinya. Meski begitu, hak milik individu bukanlah suatu hal yang mutlak dan bersyarat. Prinsip dasar yang ada dalam Islam mengatur bahwa hak milik individu harus dikesampingkan demi kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, seorang pemilik aset harus menyerahkan asetnya apabila negara sedang membutuhkannya demi kepentingan banyak orang. Berdasarkan pembagian keuangan, selanjutnya terdapat perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional mengenai perbandingan keuangan. Ekonomi konvensional menggunakan sistem time volume of money atau bunga. Ketika seorang peninjau utang di dalam sistem ekonomi konvensional, mereka akan dikenai bunga. Semakin tinggi bunga tentu akan membuat masyarakat semakin sulit membayarnya. Sedangkan orang yang meminjam uang akan mendapatkan bunga tersebut sehingga harta mereka akan terus bertambah. Hal ini akan membantu adanya kesenjangan kekayaan antara pihak pembayar bunga dan pihak pemilik modal yang akan mendapatkan pembayaran bunga. Sistem pembagian keuntungan dalam ekonomi syariah hanya dihitung apabila pendapatan transaksi bisnis, sehingga keuntungan akan ditetapkan dari pembagian hasil profit bisnis tersebut. Istilah bunga tidak digunakan dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan pihak peminjam uang. Berdasarkan perbedaan investasi, bentuk investasi di dalam ekonomi syariah, perbedaan syariah atau lembaga keuangan syariah adalah dengan memberi pinjaman hanya untuk usaha yang dijalankan baik dan halal. Berdasarkan dengan ekonomi konvensional di mana seseorang bisa mengajukan pinjaman untuk usaha yang menggunakannya dan tidak melarang hukum. Berdasarkan pengawasan, bank konvensional beroperasi dengan pengawasan sehingga ia harus bekerja sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Perbedaan syariah yang memakai sistem ekonomi syariah juga mendapatkan pengawasan. Hanya saja pihak pengawasan bukan cuma dari pemerintah atau lembaga tertentu saja, tapi juga dewan pengawas khusus untuk bank syariah. Dewan pengawas ini berisi para ahli ekonomi syariah dan ulama yang menguasai ilmu fikih umalah. Mereka berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan operasi lembaga keuangan syariah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan Islam. Artinya, ekonomi syariah memiliki bahan bebas dengan pengawasan koridor Islam. Sedangkan ekonomi konvensional juga memakai paham kebebasan utama tanpa adanya batasan dan investasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih